Sedulurku sekalian, memang mempelajari ajaran Jawa, terlebih ajaran Jawa atau ajaran Islam Jawa yang dibawa oleh para wali termasuk Syekh Siti Jenar, sebuah paham yang sangat kontroversial pada masa itu, menjadi lebih menarik. Maka di Tenggarnesia Channel ini kami menghimpun beberapa ajaran dari Syekh Siti Jenar yang hanya sebagai wawasan atau pengetahuan, tidak untuk dipraktekkan tanpa adanya mursyid atau guru. Ini hanya sebuah kajian yang kami ambil dari beberapa referensi yang kami temukan. Jadi bukan sebagai patokan untuk diamalkan atau menjadi faham tersendiri. Condro Wan Kartiko Haneksen. Sebelumnya sedulurku sekalian, saya mengharapkan bagi panjenengan yang telah menemukan channel ini untuk memberikan subscribe, dan bagi yang sudah memberikan subscribe, berikanlah like dan juga komentar. Bila Anda anggap video ini bermanfaat, silahkan share dan bagikan kepada yang lain, karena dengan demikian yang lain pun turut mengetahui tentang keberadaan kajian-kajian yang kami sajikan di Tenggarnesia Channel ini. Bab berikut adalah penjelasan amalan tentang pengenalan dat yang merupakan isi wirid yang menjadi bekal serta memuat sebagai pembuka hati yang menjadi petunjuk untuk memahami ilmu makrifat. Ilmu ini berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Semua elemen tersebut menjadi membuka dalam proses penjelasan rahasia gaib tentang kesejatian hidup, agar hidup lebih tentram dan lestari dari awal sampai akhir. Setidaknya apabila sudah pada ajal yang telah ditentukan, manusia berharap mendapatkan kebahagiaan dalam kesempurnaan hakikat, mulia di alam baqo, dan tidak terjatuh ke alam kesesatan. Adapun sesuatu yang menjadi inti sari ilmu makrifat ini bersumber dari sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang beliau wejangkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni tentang adanya dat yang dibisikkan kepada Sayyidina Ali melalui telinga kirinya. Bunyi wejangan tersebut adalah, sesungguhnya tidak ada apa-apa, karena ketika masih awang-uwung atau kosong, belum ada sesuatu pun. Saat itu yang ada adalah aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Dat sejati yang maha suci, yang meliputi sifatku, menyertai namaku, dan menandai perbuatanku. Sesungguhnya wejangan tersebut mengatakan bahwa dat yang maha suci itu tiada lain adalah hidup kita sendiri, yang ketambahan warna dat yang elok dan mendapat titipan rahasia dat yang agung. Sesuatu yang menyertai nama itu tiada lain ialah nama kita sendiri, karena telah diakui sebagai sebutan bagi dat yang maha kuasa.
Buktinya bisa kita lihat jika tingkah laku kita benar-benar mencerminkan perbuatan Dat yang sempurna. Bisa dikatakan bahwa Dat itu mengandung sifat. Sifat menyertai nama. Nama memberikan tanda bagi perbuatan. Dan perbuatan menjadi wahana bagi Dat. Hubungan antara Dat dan sifat ini bisa diumpamakan seperti madu dan manisnya yang tidak dapat dipisahkan. Sifat yang menyertai nama ini bisa diumpamakan dengan seorang yang bercermin kepada bayangan dalam bayangan cermin tersebut. Artinya, apa saja yang dilakukan oleh seseorang akan diikuti oleh bayangannya. Perbuatan yang menjadi wahana bagi Dat dapat diumpamakan dengan samudra, dengan ombak. Ombak tersebut mengikuti perintah samudra. Jadi, yang disebut Dat itu adalah tajalli, penampakan Muhammad. Sedangkan yang dimaksud dengan Muhammad itu ialah wahana cahaya yang meliputi badan yang berada dalam hidup manusia. Hidup itu sendiri selalu mandiri, tanpa ada yang menghidupkan. Oleh karena itu, ia berkuasa mendengar, mencium, berbicara, dan merasakan rasa. Semua itu berasal dari kodrat zat kita sendiri. Maksudnya, Dat Tuhan yang Maha Suci melihat dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita, mencium dengan hidung kita, bersabda dengan mulut kita, dan merasakan semua rasa dengan alat perasa kita. Pikiran manusia tidak perlu khawatir, karena wahana wadya yatmiko ada dalam diri kita. Artinya, lahir batinnya Allah itu sudah ada dalam hidup kita. Jika diperbahasakan, lebih tua zat manusia daripada sifat Allah. Sebab kejadian zat itu lebih dahulu, yaitu pada zaman azali yang kekal, serta paling dahulu di saat keadaan kita masih hampa. Sedangkan kejadian sifat itu baru ada ketika berada di alam dunia. Akan tetapi, keduanya saling tarik-menarik dan saling menguatkan. Semua zat pasti mengandung sifat, dan semua yang bersifat pasti memiliki zat. Tentang urutan kejadian Dat yang sifat ini disebutkan pada dalil kedua. Sesungguhnya aku adalah Dat yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa, yang berkuasa menciptakan segala sesuatu terjadi dalam seketika, sempurna lantaran kodratku, sebagai pertanda perbuatanku, sebagai kenyataan kehendakku. Mula-mula aku menciptakan hayu bernama Syajaratul Yakin, tumbuh dalam alam Adam Maktum yang ajali abadi. Setelah itu cahaya bernama Nur Muhammad, cermin bernama Mir'atul Hayai, nyawa bernama Roh Ilofi, lampu bernama Kandil, permata bernama Darah, dan dinding Jalal bernama Hijab yang menjadi penutup hadiratku. Syajaratul Yakin, ini yang pertama. Syajarah artinya pohon. Pohon ini tumbuh dalam alam hampa yang sunyi senyap dan azali abadi. Ia adalah pohon kehidupan yang berada dalam ruang hampa dan sunyi senyap selamanya. Dan belum ada sesuatu pun. Pohon tersebut merupakan hakikat dat mutlak yang qadim. Artinya, ia merupakan hakikat dat yang pasti dan paling dahulu, yaitu dat atma atau inti yang menjadi wahana bagi alam ahadiyah. Yang kedua, Nur Muhammad.
artinya cahaya yang terpuji. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa cahaya ini seperti burung merak yang berada dalam permata putih dan berada pada arah Syajaratul Yakin. Itulah hakikat cahaya yang diakui sebagai tajalli dat yang terletak dalam nukat goib, serta merupakan sifat atma sekaligus menjadi wahana bagi alam wahdah. Yang ketiga adalah mir'atul hayai. Mir'atu artinya cermin, sedangkan haya kehidupan. Ia adalah kaca wirai. Dikisahkan dalam hadis bahwa ia berada di depan Nur Muhammad dan merupakan hakikat dari Pramono yang diakui rahso zatnya sebagai nama bagi atma serta menjadi wahana bagi alam wahidiyah. Yang keempat, roh idofi. Roh idofi bermakna nyawa yang jernih. Dikisahkan dalam hadis bahwa ia berasal dari Nur Muhammad. Ia adalah hakikat sukma yang diakui sebagai keadaan dat serta merupakan perbuatan atma dan menjadi wahana bagi alam arwah. Yang kelima adalah kandil. Kandil artinya lampu tanpa api. Dalam hadis dikisahkan berupa permata cahaya berkilauan serta tergantung, serta bergantung kepada alat pengait. Itulah keadaan Nur Muhammad dan tempat berkumpulnya semua roh. Ia merupakan hakikat angan-angan yang diakui sebagai bayangan dat, bingkai bagi atma dan menjadi wahana bagi alam misal. Keenam adalah darah. Daroh artinya permata. Sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis, ia memiliki sinar yang beraneka warna dan satu tempat dengan para malaikat. Ia menjadi hakikat budi yang diakui sebagai perhiasan dat, pintu nama dan menjadi wahana alam ajsam. Yang ketujuh, hijab. Hijab ialah dinding yang agung dan disebut sebagai dinding jalal. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa ia timbul dari permata yang beraneka warna. Pada saat bergerak, dinding ini akan menimbulkan buih asap dan air. Ia merupakan hakikat jasad, tempat bagi atma, serta menjadi wahana bagi alam insan kamil atau manusia yang sempurna.